Tapi awalnya konsep perjuangan mendirikan Forbes ini, sahabat bapakku sekalian, bukan hanya untuk berpikir aspirasi selesainya jembatan, tetapi ada PR-PR Aceh yang lebih khusus. Ada PR-PR Aceh tentang keistimewaan yang tidak mungkin kita lakukan secara komisi, dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang gubernur, dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang pangdam dan kajati. Apa itu? Tentang kewenangan dan kekhususan Aceh yang telah disepakati akibat daripada sebuah perjanjian damai yang menjual sempit. Kenapa perlu saya sampaikan ini, sahabat bapak-bapak sekalian? Sudah cukup pelajaran sejak Indonesia merdeka. Kita yang hadir di sini dan malah masyarakat yang di desa tidak ingin Aceh ini konflik lagi. Siapapun kita nggak sepakat. Apa yang telah teman-teman sekalian menyangkut dengan situasi dan keinginan kita bersama. Perlu pada kesempatan ini sekali lagi kami dan saya pribadi sebagai anggota DPRI mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah melakukan langkah sehingga pertemuan ini jujur saja awalnya saya tidak menyangka Pak Zena. Karena begini, rupanya Pak PLT Gubernur begitu serius sehingga menghadirkan semua SKPA. Ini adalah langkah baru yang tidak dilakukan oleh provinsi lain. Karena apa? Perlu saya jelaskan sedikit, izin Pak Ketua. Karena bagaimana kita berdendang nanti sangat tergantung kita paham nyanyian. Apabila kita tidak seirama dan tidak sefrekuensi, jangan pernah bermimpi kita akan bisa bernyanyi bersama. Perlu saya sampaikan bahwa awalnya kami rapat mau buat program kerja Forbes. Saya, Pak Nasir dan beberapa teman kami rapat. Dalam rapat tersebut, setelah kami bermusyawarah, ini perlu saya sampaikan di hadapan SKPA, biar frekuensi kita sama. Agar kenapa? Agar dendangan kita juga nanti sama. Kalau frekuensi irama kita tidak paham, pasti kita tidak bisa berdendang bersama. Setelah kami, pimpinan Pak Nasir dan kita semua ingin membuat program kerja, terbersit di hati kami. Hampir semua kami terbersit di hati. Untuk apa kami buat program kerja Forbes apabila setelah kami buat program kerja Forbes tidak terconnecting dengan program kerja pemerintah? Untuk apa kami membuat sebuah mobil yang indah dengan bak terbuka, ternyata keinginan pemerintah Aceh hanya ingin membawa minyak Aceh untuk Jakarta, tidak connect. Maka oleh karenanya rapat Forbes berkesimpulan kami harus duduk dengan gubernur agar kami juga bermanfaat menjadi katalisator seperti Kanda Nasir sampaikan dan menjadi jembatan emas. Kemudian pas kebetulan Pak Gubernur hadir di sini dan kebetulan kami pada rapat semua waktu itu. Bu Eliza sebagai sekretaris, kebetulan Bang Nasir juga lagi rapat, saya pas selesai rapat, saya susul. Dan Pak Gubernur tidak menyampaikan ke saya pertemuan seperti ini. Karena mewakili Forbes waktu itu, Bu Eliza dan saya ingin kami duduk dulu merembuk bagaimana program prioritas agar bisa kita langkah bersama. Karena kecepatan dari seseorang sangat tergantung bagaimana dia bangun. Begitu juga maju tidaknya Aceh ke depan sangat tergantung pada sinergisitas pusat dan daerah. Maka kami berencana untuk mensinergisitas itu kami lakukan Forbes dengan beberapa stakeholder saja. Maka saya terharu dari tadi saya melihat semangat yang luar biasa dari pemerintah Aceh dan patut kita memberikan apresiasi atas langkah ini. Izinkan tadi sebagian beberapa teman komisi telah menyampaikan tentang tupoksinya masing-masing. Baik teman kita ada Adinda Kadafi yang satu komisi dengan Ibu Eli dan teman-teman yang lain. Ini bermakna apa? SKPA hari ini kita sudah pada kenal yang secara teknis
antar komisi dapat kita lakukan secara bersama-sama dan secara pribadi-pribadi. Tapi awalnya konsep perjuangan mendirikan Forbes ini, sahabat bapakku sekalian, bukan hanya untuk berpikir aspirasi selesainya jembatan, tetapi ada PR-PR Aceh yang lebih khusus. Ada PR-PR Aceh tentang keistimewaan yang tidak mungkin kita lakukan secara komisi, dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang gubernur, dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang Pangdam dan Kajati. Apa itu? Tentang kewenangan dan kekhususan Aceh yang telah disepakati akibat daripada sebuah perjanjian damai MOU tersebut. Kenapa perlu saya sampaikan ini, sahabat bapak-bapak sekalian? Sudah cukup pelajaran sejak Indonesia merdeka. Kita yang hadir di sini dan malah masyarakat yang di desa tidak ingin Aceh ini konflik lagi. Siapapun kita nggak sepakat ada konflik. Kita harus merawat damai, dan dari tadi kita sepakat bagaimana merawat damai. Merawat damai bukanlah menutupi api dalam sekam dengan sekam lainnya, tapi tugas kita bersama bagaimana membuang api dalam sekam itu terbuang sehingga tidak akan ada api itu selamanya. Ada dari program prioritas gubernur yang menjadi perjuangan kita bersama, salah satu menyangkut bendera. Itu sangat sensitif, tapi itu harus kita selesaikan. Misalnya di sini sepakat warna apa, di sana sepakat warna apa, duduk bersama, selesaikan. Tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan apabila kita bersama-sama untuk bermusyawarah. Agar kenapa? Tidak ada pihak yang merasa dibohongin dan tidak ada pihak yang merasa mampu membohongi. Karena pelajaran telah mengajarkan kepada kita orang Aceh bahwa DITI terjadi pada tahun 53 akibat dari rasa kecewa orang Aceh yang dianggap tidak selesainya, tidak dilaksanakan perjanjian antara Abu Daud Beri dengan Soekarno. Itu pelajaran pertama bagi kita. Kenapa terjadi konflik DITI? Salah satu penyebabnya karena rasa kecewa rakyat Aceh merasa dibohongi oleh Soekarno atas perjanjian Abu Daud Beri. Kemudian lahir TI. Setelah konflik, korban jiwa, korban harta, terjadi perjanjian damai 57 kalau nggak salah, Ikrar Lante. Ternyata setelah Ikrar Lante merasa ada yang dibohongin, merasa ada yang dibohongin, dan merasa ada yang membohongi, sehingga timbul rasa kecewa. Kemudian terjadi konflik kembali, gerakan Aceh Merdeka. Setelah itu terjadi korban sebagaimana kita rasakan bersama, terjadi MOU. Dan maunya yang ketiga pada harapan MOU ini kita selesaikan. Memang Forbes, kita Gubernur Aceh, kita semua bukan orang yang memutuskan A dan B, tetapi bagaimana kita menjadi pendorong untuk selesainya sebuah perjanjian itu, untuk selesainya utang. Kenapa? Karena kalau ada pihak yang merasa dikecewakan, terjadi penggalangan, terjadi ini, terjadi itu, sehingga terjadi konflik. Ini harapan saya di Forbes ini adalah untuk mendorong hal-hal yang strategis yang tidak mungkin kita lakukan secara kekomisian. Mungkin kalau tadi Bang Muslim menyampaikan tentang komisi, insya Allah itu antara dinas dengan kita bisa kita lakukan. Maka contoh yang kedua lagi menyangkut dengan pengambil alihan blok B, Pak. Kenapa ya? Itu mungkin sudah 2 tahun kalau nggak salah, setahun ya? Setahun. Sampai hari ini belum selesai. Padahal dalam hal-hal kewenangan kita ada hak yang harus kita kelola secara Aceh. Maka ini perlu gerakan bersama, termasuk semalam Kepala Dinas menyampaikan ke saya menyangkut dengan batas garis pantai yang 12 mil 15 mil dari garis pantai, tetapi kalau dihitung per pulau itu ada blok yang kosong, ada daerah yang kosong. Ini perlu gerakan bersama. Maka mengingat waktu Pak Gubernur, saya pikir menyangkut dengan tupoksi komisi, mohon teman-teman SKPA yang hadir di sini manfaatkan kami. Tolong manfaatkan kami. Kami mungkin bukanlah orang ahli-ahli, tapi minimal bak kamu narunong je menjuluh Pak yang tanggul.
Tetapi ibarat penyemis, kami tidak mungkin sehebat apapun ahli Bang Nasir sebagai penyemis Foli. Kalau Bapak Ibu tidak mau toser, jangan pernah mimpi Bang Nasir bisa semis. Maka saya minta di bawah Pak Gubernur di Aceh ini, saya berharap Kadis atau SKPA kita di Aceh ini adalah ahli-ahli toser yang dilakukan agar disemis oleh teman-teman kita di setiap komisi. Kalau tingginya kayak Pak Khalid, mudah semis ya. Tapi setinggi apapun Pak Ketua, kalau semisnya di bawah net, tidak mungkin saya bisa semis. Kalau tosernya di bawah net, jangan pernah mimpi saya semis. Ya, disinilah kita perlu persepsi yang sama, pemahaman yang sama. Feeling saya Pak Gubernur membawa teman-teman SKPA kemari bukan untuk menghabiskan uang akhir tahun, bukan. Pasti ingin hadir di sini untuk bisa terconnecting antar komisi masing-masing untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, saya berharap ini adalah pertemuan awal Pak Gubernur. Kemudian contoh menyangkut dengan bagaimana dana otsus tadi telah disinggung oleh sahabat kami Pak Muslim. 2022 itu sudah berakhir untuk 2%. 2022 di depan mata. Kita mohon maaf, tidak cukup berdiskusi di sini, bersepakat, bertepuk tangan bahwa kita sepakat mempertahankan dana otsus tanpa gerakan-gerakan teknis dan politik. Kenapa? Karena tanpa gerakan bagaimana menggolkan prolegnas tidak mungkin terjadi perubahan UUBA. Dan pemerintah, kita semua juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang untuk apa kita robah adanya perubahan UPA. Karena perubahan UPA yang dianggap sakral oleh sebagian orang jadi fitnah lagi. Jadi ini perlu sosialisasi bahwa perlu kita lakukan perubahan UPA. Tujuannya agar kita bisa mempertahankan otsus 2% secara permanen. Kalau kita tidak mensosialisasi itu, mungkin anggota Dewan atau DPRI, terutama Pak Nasir di Komisi 3, itu nak nego, kayak rubah UPA. Ini sensitif. Tetapi saya yakin apabila kita semua bergerak, kalau Pak Rafli Kandi tadi menyampaikan, mari kita main hati. Terlepas kita hari ini, saya dari Gerindra, Pak Nasir dari PKS, Pak ini dari partai apapun, kemudian dari PKB, dari DPD, dari PAN, dari P3, mari kita tinggalkan, terlepas kita baju dari mana. Tapi untuk kepentingan nasional Aceh, mari kita tetap untuk satu. Saya pikir ini berat, terutama menyangkut mempertahankan atau mempermanenkan dana otsus yang 2% selamanya. Karena ini 2020 ini harus masuk Pak Nasir untuk prolegnas. Kita juga harus mensosialisasi ke masyarakat karena sebagian orang yang tidak paham itu jadi problem. Jadi secara teknis harus kita lakukan, secara politis harus ada gerakan. Inilah perlu kita pertemuan hari ini, bagaimana mengkombinasikan antara gerakan teknis dengan gerakan politis agar insya Allah Aceh betul-betul menjadi Aceh yang hebat. Saya pikir ini mohon maaf, saya mungkin banyak berbicara ini pada kesempatan ini karena memang jam 12 izin kedua saya harus ini ada rapat dengan Kementerian Sekjen Perikanan Pertanian. Juga saya ingin sampaikan masalah batas laut itu. Saya pikir mohon maaf apabila memang ada yang lebih, juga mungkin cara penyampaian saya yang kasar atau keras, tapi sekali lagi jangan lihat kata-kata saya, jangan lihat intonasi saya, tapi pahami maksud daripada apa yang saya sampaikan. Kendati pun mungkin wajah agak sedikit killer, tapi hati tidak killer. Oke, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.